nothing here. Elena! Charlie! Cerita dibuka dengan sebuah prolog yang menyebutkan bahwa hampir setiap negara punya cerita mitosnya masing-masing, termasuk sosok psikobil atau psikopat kanibal. Terkadang setiap negara punya psikobilnya masing-masing, terutama yang suka memangsa para turis. Dan inilah sepenggal kisah dari turis-turis asal Amerika saat mereka berlibur di negara Panama. My name is Scott Williams, the Darien Jungle. Cerita berawal dari kesaksian seorang turis bernama Scott yang sedang berada di kawasan hutan di negara Panama. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Yang pasti Scott meminta siapapun yang melihat videonya untuk segera memanggil bantuan. Two of my friends. Down here. We leave in 2 hours. Kemudian kita mundur ke 2 hari sebelumnya, ketika Scott dihubungi teman-temannya yang sudah berada di negara Panama. Para peselancar yang tak pernah lomba ini pun terlihat ingin segera bertemu untuk menjajal ombak yang ada di Panama. Is that Steph? Who is that? Of course. No work. Pacar Scott yang habis ngerok bulu punggung diberitahu akan rencana dadakan Scott yang ingin ke Panama. Terlebih Scott katanya sudah bosan ngabisin duit dengan gaya liburan yang gini-gini aja. That is some kinky ass shit. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. Sampailah Scott dan pacarnya yang bernama Steph di salah satu pantai yang berada di Panama. Mereka pun disambut ketiga sahabatnya yang sudah dari kemarin tiba di sini. Dan ya kalau sudah ngumpul kayak gini, keseruan kelima sahabat ini akhirnya dimulai. Growing up and Singkat cerita, mereka menikmati malam dengan bersantuy sembari nyekek botol takokak yang memabukkan. Scott pun merasa beruntung bisa keliling dunia bersama pacar dan teman-temannya, di tengah banyaknya orang yang memilih kabur aja dulu ke luar negeri. Di tengah keseruan mereka, si bangor Trevor mencoba peruntungan dengan mendekati seorang kewes lokal yang bernama Carmen. Lalu dengan skill bacot oplop yang dimilikinya, Trevor berhasil mengajak Carmen untuk ngageol bersamanya. Okay. ¿Cómo vas? Bien. Gracias, mire. Setelah puas ngegitek sampai pinggang leklok, Carmen mengenalkan sahabatnya yang juga merupakan warga lokal Tulen. Terlihat mereka pun langsung akrab, apalagi Julio mengetahui tempat-tempat yang cocok untuk berselancar. Di malam harinya, Scott yang sebenarnya bosan berselancar mencari info tentang sesuatu yang menarik di Panama. Lalu ia menemukan sebuah kawasan hutan bernama Darien Gap yang merupakan sungai buatan sepanjang 100 km. Namun fakta mengerikan dari kawasan hutan tersebut, sekelompok turis dinyatakan menghilang secara misterius. Berikut videonya yang berhasil ditemukan oleh warga lokal di sana. Hiciera ejercicio de vez en cuando, tus brazos no serían tan... Cállate la... Ketiga turis ini mendengar suara lolongan aneh yang berasal tak jauh dari lokasi mereka. Lalu tiba-tiba mereka melihat sosok misterius yang sepertinya sedang memangsa sesuatu. While we're here, boys. Oh, that's my local joint. Di keesokan paginya, Scott bertanya tentang para turis yang katanya diserang oleh sosok psikobil bernama Chupacabra.
Meskipun banyak orang yang gak percaya, Julio percaya betul dengan keberadaan sosok tersebut yang dulu sering diceritakan oleh kakeknya, di mana Chupacabra adalah manusia setengah binatang yang doyan makan daging apa saja, terutama daging manusia. Maka dari itulah, Julio melarang Scott untuk jangan mendatangi hutan Darien Gap meskipun memiliki sebuah air terjun yang eksotis. It's a big war, guys. Di malam harinya, Trevor dan Scott membahas lagi hutan Darien Gap yang kini sudah terlarang untuk dikunjungi. Namun bagi para bolangers sejati, larangan adalah perintah yang harus mereka lakukan. Lagian menurut Scott, sosok bernama Chupacabra itu hanyalah dongeng warga lokal untuk menjaga kelestarian hutan dari orang-orang kepo seperti mereka. I'll give you a huge penis. Yo no veo a esa gente para allá. Esa gente para allá. Está bien. Julio meminta Carmen untuk jangan coba-coba mengantarkan Scott ke Darien Gap. Pria ini pun terlihat kesal karena semua perkataannya malah jadi guyonan Scott bersama teman-temannya. Te lo prometo. You know, if you Dangerous? Why would they say it's off limits? I mean, how many tourists? Saat Julio sudah tak bersama mereka, Trevor membujuk Carmen untuk membawa mereka ke kawasan Darien Gap. Selama itu pun Scott dan Charlie meyakinkan pacar-pacar mereka untuk ikut seru-seruan di hutan daripada selancaran terus. Dan hingga pada akhirnya, mereka pun sepakat untuk berpetualang di hutan terlarang esok hari. Hey, stop. Come on. Oh, wait, hey guys. Dengan melewati jalanan hutan, mereka menuju Darien Gap yang terbilang jauh dari peradaban. Di waktu yang sama, Julio heran karena tidak melihat Carmen dan teman-teman barunya. Nanyalah ke si teteh warung. Tapi karena gak mendapat jawaban, Julio merasa yakin bahwa Carmen dan yang lain pasti menuju Darien Gap. It's time to hike. All right. Sampailah mereka di Darien Gap yang dulunya pernah ramai dikunjungi para turis. Namun sejak menghilangnya ketiga orang turis itu, tempat ini terlarang dan sudah tidak dikunjungi orang-orang lagi. Tak lama kemudian Carmen dihubungi oleh Julio yang akan menanyakan tentang keberadaannya. Tapi karena Carmen sengaja gak menjawab panggilannya, Julio semakin yakin sahabatnya itu pasti sedang berada di daerah terlarang. What are you guys scared of? We almost there, guys. Not all the time. Ugly people like Trevor here get laid. Creo que tenemos un problema, por favor, llame. Akhirnya mereka tiba di lokasi air terjun yang sebenarnya terlihat be aja. Tapi lain halnya dengan Scott dan teman-temannya. Mereka langsung berselfie suantini sebelum lanjut ke keciprakan sepuas-puasnya. Makin lama, Trevor dan Carmen semakin nempel layaknya bunga dan seekor seseren. Lalu di tengah keseruan mereka, Julio kini sudah sampai dan bisa menemukan mobil milik Carmen. Terlihat ia pun kesal karena Carmen tidak menepati janjinya untuk tidak membawa para turis ke hutan ini. Saat Julio akan mencari para turis, si Carmen yang sudah kebelet pipis nikmat mengajak Trevor untuk mencari lapak yang sepi. Gelagat pasangan jadah ini membuat Scott bisa menebak bahwa mereka pasti akan bersilaturahmi kelami. You taking me? Algún lugar. You say blue balls in Spanish. Tak mau kalah dengan kemesraan pasangan baru, Scott dan Steph menyuruh Charlie untuk mengajak pacarnya ke tengah kebun. Padahal, ini cuma akal-akalan mereka yang sudah kebelet aduk songkol. Your fault. Scott. Tumben ada sinyal, tapi karena Scott sedang berada di lokasi susah sinyal, Julio hanya tersambung ke mailbox. Lalu Julio memberikan pesan suara agar Scott dan yang lain segera pulang sebelum maghrib. Julio langsung kabur setelah melihat sosok Chupacabra untuk pertama kalinya. Lalu tak jauh dari lokasinya, Carmen dan belalai barunya kini sudah bersiap untuk kawin non ijab kabul.
Dejó eso. Dirasa ada yang sedang ngintip, Carmen menyuruh Trevor untuk segera mengeceknya. Lalu ketika Trevor sudah pergi ke hutan yang rimbun, Carmen yang ketakutan berniat untuk menyusulnya. What the hell was that? Semua orang langsung mencari Carmen yang telah diserang Chupacabra, sang psikobil penghuni hutan Panama. Di saat itu pula, Julio yang berhasil lolos dari psikobil langsung kabur meninggalkan hutan. Saat menemukan gelang Carmen yang berlumuran darah, Trevor sadar sesuatu yang buruk telah menimpa kenalannya itu. Lalu ketika bertemu dengan teman-temannya, Trevor merasa bahwa ada sesuatu yang gak beres di hutan ini. Okay. Untuk memastikan keberadaan Carmen, Scott mencoba menghubungi HP-nya mumpung lagi ada sinyal. Lalu tiba-tiba, mereka mendengar nada dering HP yang tak jauh dari lokasi mereka. Mereka tambah panik mengetahui barang-barang Carmen sudah mencaurak seperti ini. Lalu ketika Scott akan meminta bantuan pihak hotel, sang sinyal HP ternyata sudah menghilang. There's no service. Karena hari sudah maghrib, Scott mengajak ke lokasi yang lebih tinggi untuk mencari tempat yang aman sembari mencari sinyal. Alright, man. Fine. Semakin jauh berjalan, mereka makin linglung untuk menentukan arah. Ditambah lagi perasaan mereka deg-deg khawatir Chupacabra yang dikatakan Julio benar-benar nyata. Stop fighting. Ketika sinyal muncul, pesan suara dari Julio tadi akhirnya diterima oleh Scott. Tapi sayang, mereka sudah terlanjur masuk semakin jauh ke dalam hutan. And get back to me. Please, man. We gotta get the out of here. Untuk pertama kalinya mereka melihat kawanan Chupacabra yang berjalan dengan gaya merangkak. Lanjut mereka pun kabur mumpung para psikobil bugil pergi entah kemana. Pelarian acak adut mereka malah membuat Charlie akhirnya tertinggal. Tapi bukan cuma Charlie, kondisi hutan yang gelap membuat mereka terpisah dan saling mencari satu sama lain. Scott! Where'd they go? No. Elena! Where are you? Charlie! Semua orang panik mendengar teriakan Charlie yang sedang dimukbang si kobil Chupacabra. Lalu tak lama kemudian, Elena menemukan jasad Charlie yang sudah tidak memiliki wajah. Elena! Lift! Walk! Let go! Shit! Charlie's dead. Trevor menceritakan apa yang telah dialami oleh Charlie. Mendengar kabar tersebut mulai deh, Scott dan Trevor saling menyalahkan terutama siapa yang harus bertanggung jawab. Shut up! Tio. Setelah keluar dari hutan, Julio terus mencari cara untuk menyelamatkan Carmen dan para turis. Sementara Scott dan yang lain kini berada di sebuah lokasi dengan intensitas sinyal yang kadang muncul tapi lebih sering menghilangnya. Kemudian Scott meminta Steph untuk menunggu. Biarlah ia sendiri yang mencari sinyal ke tempat yang lebih tinggi. Karena sinyal masih belum muncul, Scott Emulsion lanjut membuat rekaman video seperti yang kita lihat di awal film tadi. Scott pun berharap jika ada sinyal nanti, video permintaan bantuan ini bisa terupload ke komunitas FB pemula yang dipenuhi mamah muda yang nyari sampingan. Ya siapa tahu aja, kekompakan saling interaksi mereka bisa menyelamatkan Scott dan teman-temannya. Two of my friends. Scott tidak melihat para kewes dan hanya menemukan Trevor yang sudah terluka oleh serangan si kobil. Scott mengejar Trevor yang sedang dibawa sosok Chupacabra, si botak mungil yang punya gigi tajam. Lalu dengan mengikuti suara Trevor, pencarian Scott kini membawanya ke sebuah goa.
Semakin jauh memasuki goa, Scott mencium aroma bangkai yang hampir merontokkan bulu hidungnya. Dan ternyata tempat ini adalah ruangan penyimpanan daging dry age berbahan daging jelema. Come on. Sesosok psikobil rupanya sedang asik menikmati onderdil manusia hasil buruannya. Scott bingung dong, mending langsung kabur, apa lanjut streaming dulu? Scott yang kelewat takut akhirnya kabur keluar daripada kelamaan di dalam goa dan ujung-ujungnya setor nyawa. Di waktu yang sama, Elena yang seorang diri masih sibuk mencari teman-temannya. Begitupun dengan Step. Ketika Scott menemukan si Step Ori Supra, para psikobil kini sedang mengincar Elena yang sedang sendirian. It was so fast. Saat mereka sudah bertemu, Julio melihat video permintaan bantuan Scott yang ternyata sudah terupload. Dan itu berarti akan makin banyak orang yang bisa mengetahui nasib Scott di hutan terlarang. Kemudian kita beralih kepada Trevor yang sudah disimpan di bagian goa yang terdalam. Lalu dengan luka di sekujur tubuhnya ia berusaha mendaki untuk bisa keluar dari sarangnya para psikobil. Saat Julio meminta bantuan pihak militer, Trevor kini sudah tiba di bagian atas goa. Tapi tak lama kemudian ia melihat tubuh Carmen yang sepertinya sedang tidur. Namun ketika ia cek, Carmen sudah menjadi sesosok jasad yang sudah tanpa kepala. Mereka yang berada di sekitar goa bisa mendengar teriakan Trevor yang dihabisi para psikobil. Hingga mereka pun memilih sembunyi sampai keadaan benar-benar aman. Sementara itu video permintaan bantuan Scott kini semakin banyak dilihat orang. Termasuk kakaknya Scott yang sedang berada di hangatnya suasana kamar dengan ekstrak ciwi jebleh di sampingnya. Go to Facebook now. My name is Scott in the Darien jungle. Scott's chasing us. Something's chasing us. Watching this video, please get this to somebody. Que se encontraban vacacionando en Panamá. Di keesokan paginya, Julio dengan membawa segambreng tentara mulai memasuki kawasan hutan. Selama itu pun Scott dan kedua kewes mulai bergerak untuk meninggalkan hutan. Mereka seolah punya harapan saat mendengar suara knalpot helikopter yang semakin mendekat. Lalu mereka berusaha memberikan tanda ke si kang pilot yang sebenarnya cuma membawa awak media. Step yang malah juntai kini kesulitan untuk berlari akibat kalsium di kakinya yang nongol keluar. Kemudian Scott menyuruh Elena pergi duluan sebelum helikopter keburu jauh. Perjuangan Elena berhasil membuatnya diketahui oleh para kru TV. Tapi sayang, pimpinan Gibah News Entertainment melarang si pilot untuk mendarat dan fokus mengambil gambar penderitaan Elena saja.
Jutaan orang di seluruh dunia bisa melihat kesadisan sosok si Kobil Panama yang sedang menyerang Elena sampai tewas. Sementara Scott dan pacarnya masih berjuang untuk bisa lolos dari si Kobil yang sedang mengejarnya. Dirasa keadaan sudah aman, Scott beristirahat untuk merelaksasi pundaknya terlebih dulu. Lalu ia menenangkan Steph yang terus menangis takut disertai sensasi nyut-nyutan di kakinya. Para tentara yang dibawa Julio berhasil mengusir si Kobil dan menyelamatkan Scott bersama Steph. Kabar ini pun langsung diberitakan oleh Gibah News, si harian jadah yang telah mengorbankan Elena hanya demi sebuah berita. Quisimos hablar con Juan Álvarez. Los extranjeros. ¿Alguna verdad tiene? Julio menyayangkan kelakuan para turis seperti Scott yang telah meremehkan sejarah, terutama sosok Chupacabra yang sudah ribuan tahun menempati pedalaman hutan Panama. Tapi ya mau gimana lagi, kini tinggallah penyesalan yang dirasakan Scott yang telah kehilangan semua sahabat akibat ambisinya sendiri. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it.